Dilaporkan oleh Deloitte, di mana jumlah penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO saham-saham di Asia Tenggara anjlok pada paruh pertama 2024, di mana pasar IPO Asia Tenggara mengalami penurunan signifikan dalam 6 bulan pertama di tahun 2024 ini dengan kapitalisasi pasar yang turun hingga 71%. Lalu bagaimana nasibnya dengan Indonesia? Mari simak ulasannya dalam IPO saham di ASEAN anjlok Indonesia. Apa kabar? Mari kita lihat ke slide yang pertama. Ya, di wilayah Asia Tenggara hanya terdapat 67 penawaran saham baru pada paruh pertama atau semester pertama tahun 2024 ini. Jumlah tersebut mengalami penurunan yaitu sebesar 21,2% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya atau di semester pertama tahun 2023. Dan jumlah uang yang terkumpul dari IPO ini juga turun 59,4% secara tahunan menjadi 1,38 miliar dolar. Dan bisa dikatakan tidak ada IPO yang besar yang mencolok ya dari Januari hingga Juni 2024 dengan hanya ada satu IPO besar yang memiliki kapitalisasi pasar yang lebih dari 1 miliar dolar dan mengumpulkan lebih dari 200 juta dolar. Padahal pada periode yang sama di tahun sebelumnya di tahun 2023 terdapat ada 3 IPO besar yang masing-masing mengumpulkan lebih dari 600 juta dolar. Nah, kondisi inilah yang menandai kelanjutan tren penurunan yang dimulai pada paruh kedua tahun 2022, di mana menurut Deloitte, tren penurunan ini menunjukkan sentimen pasar IPO yang bisa dikatakan meredup, di mana investor dan juga calon IPO ini terus menavigasi faktor-faktor makroekonomi. Kalau kita lihat secara historis, paruh kedua setiap tahunnya selalu memang menjadi paruh yang lebih baik begitu ya, baik kalau kita lihat di tahun 2020 hingga tahun 2022. Namun terjadi tren penurunan antar semester pertama 2023 dengan semester pertama 2024 kalau dibandingkan. Dan ini menandakan sentimen pasar IPO yang bisa dikatakan meredup, di mana para investor atau calon IPO ini masih bersikap wait and see untuk mencermati faktor-faktor makroekonomi seperti misalnya iklim geopolitik global, kemudian kondisi suku bunga yang masih dikhawatirkan akan terus tinggi dan juga likuiditas yang terus berkurang. Nah, kalau dari grafis ini dari Deloitte ini bisa kita bandingkan begitu ya, dari paruh pertama di tahun 2023 ini memang terjadi penurunan yaitu sebesar 21% dalam jumlah IPO baru di kawasan Asia Tenggara. Dan memang secara bersamaan terjadi penurunan yang tajam yaitu 71% dalam kapitalisasi pasar dan juga penurunan sebesar 59% dalam jumlah dana yang terkumpul dibandingkan dengan paruh pertama tahun 2023 begitu secara year on year. Dan penurunan ini dapat dikaitkan juga dengan tidak adanya IPO besar-besaran di paruh pertama yang tadi sudah kita bahas. Nah, kalau kita cermati lagi dari Deloitte yaitu Tai Huiling yang merupakan pemimpin jaminan akuntansi dan pelaporan Deloitte untuk Asia Tenggara mengatakan bahwa meskipun prospek pertumbuhan masing-masing negara memang cenderung positif dan ada peningkatan investasi asing masuk ke Asia Tenggara, namun ketidakstabilan geopolitik yang berkepanjangan dan juga lingkungan suku bunga yang tinggi ini menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi kondisi pasar dan juga sentimen investor di Asia Tenggara. Analis Deloitte pun memperingatkan bahwa suku bunga tinggi bisa ada kemungkinan bertahan pada tahun 2024 karena pemerintah masih berkutat ya dengan kekhawatiran tingginya inflasi. Dalam situasi ini investor masih dilihat condong untuk mencari profitabilitas yang memang lebih stabil atau lebih terjamin dan juga aliran kas yang lebih berkelanjutan daripada model bisnis pertumbuhan dengan segala biaya yang banyak perusahaan terapkan dari tahun, kalau kita bandingkan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Nah, itu tadi kondisinya di pasar Asia Tenggara. Lalu bagaimana kondisinya di Indonesia? Kita temukan jawabannya di slide selanjutnya. Ya, ternyata Indonesia pun mengalami penurunan ya, bahkan bisa dikatakan Indonesia ini yang paling mencolok di antara semua negara di Asia Tenggara, di mana para analis Deloitte mengatakan bahwa Indonesia yang menduduki top chart IPO Asia Tenggara pada tahun 2023 lalu malah mengalami penurunan signifikan pada paruh pertama di tahun 2024 ini. Karena sentimen yang sama, yaitu di mana investor dan juga calon perusahaan yang mau IPO ini mengambil pendekatan akhirnya wait and see dulu dalam menghadapi salah satunya adalah pemilu presiden pada Februari 2024 lalu dan juga dalam mengantisipasi kebijakan ekonomi baru oleh pemerintahan yang baru. Nah, kalau dari grafis kita lihat begitu, kapitalisasi pasar dari daftar perusahaan di Indonesia merosot
92,2% menjadi 1,22 miliar dolar dari Januari hingga Juni. Sementara pendapatan IPO yang terkumpul turun 89,1% menjadi 248 juta dolar saja dibandingkan dengan tahun 2023 begitu ya. Dan jumlah daftar perusahaan di Indonesia pada 6 bulan pertama di tahun ini juga jumlahnya turun menjadi 25 saja dari sebelumnya di semester pertama tahun 2023, 44 perusahaan pada periode yang sama di tahun lalu. Namun demikian dari Deloitte sendiri melihat masih ada sikap optimistis dari pelaku pasar pada semester 2 2024 ini. Deloitte mengatakan ada sikap positif ya, melihat ada potensi penurunan suku bunga yang dapat mendorong kembalinya pencatatan rate atau real estate investment trust. Selain itu, penetrasi teknologi terbaru yaitu kecerdasan buatan atau AI ini juga menjadi sentimen positif dalam waktu dekat karena memang akhirnya banyak perusahaan yang mengeksplorasi penggunaan dari teknologi baru ini. Ya, sepanjang paruh pertama tahun ini kita lihat begitu ya jumlah perusahaan yang IPO di mana Bursa Efek Indonesia ini mencatat ada kedatangan 25 emiten baru yang melalui aksi penawaran umum atau umum perdana atau alias IPO. Berdasarkan data yang dihimpun dari Data Indonesia, ini sebanyak 25 emiten yang akhirnya melepas saham perdananya ke publik dari periode Januari hingga Juni 2024 dan meraup dana segar yaitu sebesar 3,95 triliun rupiah. Dan dari sejumlah saham yang berhasil melantai di pasar modal pada semester 1 2024 ini, kita sebut PT Ancana Logistics Indonesia Tbk dengan kode emiten ALII lah yang menempati posisi teratas sebagai emiten peraup dana IPO terbesar. Di mana emiten yang bergerak di bidang jasa pengangkutan laut ini mencatatkan saham perdana di BEI pada 7 Februari 2024 lalu dan meraup dana sebesar 860,92 miliar rupiah. ALII melepas 3,17 juta sahamnya ke publik atau setara 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah proses IPO. Nah, kondisi ini kalau kita bandingkan berbeda sekali kalau dilihat dari tahun 2023. Di mana kalau kita ingat ke belakang ada sebanyak 10 emiten yang tercatat menghimpun dana paling jumbo pada penawaran umum perdana atau IPO saham sepanjang tahun lalu. Dari deretan emiten IPO jumbo tersebut kita ingat-ingat ada nama-nama konglomerat seperti misalnya Boy Thohir dengan kode emiten MBMA, kemudian ada Arifin Panigoro dengan AMMN-nya, kemudian ada Prayogo Pangestu dengan IPO Brand yang bahkan sempat mengalahkan kapitalisasi pasar saham blue chip BBCA. Nah, Bursa Efek Indonesia mencatat sepanjang tahun 2023 total ada sebanyak 79 emiten yang melantai dengan nilai penggalangan dana yang dihimpun yaitu sebesar 54,14 triliun rupiah. Nah, jumlah ini melesat signifikan kalau kita bandingkan lagi dengan tahun sebelumnya yaitu di tahun 2022 yaitu hanya sebanyak 59 emiten dengan dana yang dihimpun hanya sekitar 33,06 triliun rupiah. Nah, tim riset Deloitte sendiri mencatat bahwa Indonesia memang merupakan negara dengan perolehan dana IPO terbesar di Asia Tenggara sepanjang tahun 2023. Ya, mari kita lihat begitu ya di paruh kedua 2024 yang bisa dikatakan diselimuti optimisme ini kita pantau bersama. Berapa banyak sih perusahaan yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia? Karena dengan banyaknya perusahaan yang melakukan IPO di Indonesia, ini tentunya memberikan gambaran positif tentang dinamika dan juga kondisi ekonomi, kemudian kondisi pasar modal, peningkatan akses modal, dan juga sentimen serta tingkat kepercayaan investor untuk masuk ke tanah air.